apakah sudah siap masuk sekolah? Banyak sekali kegalauan-kegalauan yang akan dialami nih Rian. Tadinya ceria gitu ya, tahu jadi pendiam. Selamat pagi sahabat sejiwa, kembali lagi dalam Live Talk. Saya Dr. Lee dan saya ditemani oleh Mas Rian. Selamat pagi Mas Rian. Pagi dok. Pagi. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Gimana Mas pagi ini Mas? Pagi ini Bagaimana kamu memulai harimu di pagi ini? hektik ya dok ya? Hektik. Hektik. Gimana tuh hektiknya? Biasa dok. Hektiknya tuh di rumah apa di jalanan ya? Sebelum ke kantor. Oh gitu. Sebelum ke Kerja apa kantor. tuh? Ya anakku tuh kayaknya dia ini ya dok. Apa tuh kalau misalnya mau pergi tuh pasti suka bilang, Daddy wait, Daddy wait. Iya. Kayak pergi nggak ya? Jadi deh. Tidak deh pergi akhirnya. Tapi akhirnya saya bilang, jadi ke kantor dulu ya. Wah tantrum dulu sebentar gitu. Ya udah pegang dua tangannya bilang it's okay. Daddy mau ke kantor dulu. Akhirnya mamanya yang bantu ini juga nenangin. Tapi ya itulah ada sedikit hektik ya. Gitu. Jadi ya bangun-bangun udah. Tapi paling nggak ini dok ya. Lepas anak tuh ya, nggak enak ya. Sulit. Sulit ya. Oke, iya, iya. Jadi itu hampir tiap hari. Kadang iya, kadang tergantung. Kadang saya kan suka pulang malam banget. Jadi bisa pulang, saya pergi, anak masih tidur. Pulang, masih udah ada tidur. Jadi kadang ada spend time sama parents. Jadi kalau misalnya dia ada waktu dengan saya sedikit, biasanya besok paginya kayak gitu. Iya, jadi saya juga ngalamin itu Rian dulu. Oh iya, dokter gimana? Kalau gitu ya? Tapi udah lewat ya masa-masa itu ya Rian ya. Jadi ya pasti ada masa-masa anak susah untuk melepas orang tuanya kerja gitu ya. Betul, iya. Ya pasti kita semua kayaknya ngalamin hal itu ya sebagai orang tua ya. Iya, sendiri sih dok, pasti ya. Dulu dokter kayak gimana pas anaknya tuh masih kecil itu? Sekarang udah berapa anak? Sekarang anak saya tuh yang paling besar umur 26 tahun, yang kecil 21 tahun. Oh oke. Jadi 20 tahun yang lalu mereka seumuran anaknya masih ingat ya. Bener ya. Aduh, masih kecil ya dia. Jadi ini dok, dulu pas dokter mengalami anak yang seperti ini kayak saya sekarang kan dia nggak mau lepas sama orang tua tuh. How do you handle it dok? Oh, gimana cara handle-nya ya? Jadi kebetulan saya dan suami itu tidak suka berbohong pada anak-anak gitu. Jadi kita mengajarkan bahwa memang ada waktunya orang tua tuh akan pergi kerja. Oh iya. Tapi kebetulan karena saya dokter, jadi ada momen anak-anak bisa melihat gimana sih saya kalau kerja di rumah, nanganin pasien, ada pasien datang gitu. Jadi mereka benar-benar ngelihat bahwa orang tuanya tuh kerja, ada yang di rumah, ada yang di luar. Tapi kemudian juga saya dan suami itu mencoba memaksimalkan waktu kita saat di rumah. Jadi lebih banyak ngobrol, lebih banyak melakukan aktivitas bareng-bareng ya. Gitu. Jadi mereka akan belajar bahwa ada waktu di mana kita bisa main bareng-bareng, spend time di rumah. Tapi ada waktunya terkait dengan tugasnya orang tua itu untuk keluar rumah gitu. Itu dokter pastinya waktu dulu gimana dok? Biar anak itu nggak, kan Rinjani kan anak saya namanya Rinjani. Dia umurnya udah mau 3 tahun ya dok ya. Jadi apa ya, ada how do you handle yang sesuatu kayak gitu biar si anak itu memang nggak selalu ada separation anxiety ya gitu dok. Jadinya itu ya separation anxiety ya. Nah, saya nggak ngerti nih Mas Rian. Jadi kebetulan anak saya itu termasuk yang jarang tantrum ya. Gitu. Jadi saya nggak ngalamin tuh proses misalnya ke mall, anak ngamuk-ngamuk minta mainan. Saya nggak ngalamin itu.
Kemudian juga saya juga di rumah mungkin yang kecil ya dulu suka kalau seandainya moodnya lagi jelek dia ngelempar-lemparin sesuatu, tapi di situ saya diamin aja, nanti lucunya apa yang dia lempar-lemparin dikumpulin lagi, gitu. Jadi saya belajar pada saat anak saya tantrum itu saya nggak dengerin. Jadi saya mencoba untuk tidak mendengarkan. Jadi kalau dia mau menyampaikan sesuatu, ya caranya bukan begitu, gitu. Jadi kalau seandainya lagi mau tantrum, saya mau apa, gitu kan. Nah, kalau seandainya dia ngomong nangis lah, Bunda nggak bisa dengerin kalau nangis begitu, gitu. Gimana cara ngomongnya biar Bunda bisa dengerin, gitu. Nah, itu sih. Tapi menurut saya hal-hal itu pasti ada ya, bukan hanya anak kan yang kemudian, kita sebagai orang tua juga kemudian kan. Pasti. Ya benar, iya kan? Apalagi pada capek banget dari kerja. Nah, capek banget dari kerja, kemudian sampai rumah anak pengen main sama ayahnya, sementara ayahnya capek gitu ya. Nggak apa-apa, gaspol aja ya Dok ya. Mulai anak kecil ya Dok. Iya. Gitu sih. Experience apa lagi Dok ya? Kalau misalnya kita tuh sebagai orang tua tuh Dok ya, untuk always be there gitu for our kids even though we're working gitu. Iya. Banyak sih Rian yang akan kita alami ya. Rincani mungkin baru 2 tahun ya. Jadi proses di mana anak menjadi dewasa itu juga adalah proses orang tua juga makin dewasa. Nah, kita tuh sebenarnya orang tua adalah mencoba untuk mengenali anak ya, karena kan dia masih tumbuh yang dia masih bisa berubah-ubah ya. Nah, saya pernah mengalami satu masa di mana putra saya itu tahu-tahu drop dari sisi akademik. Jadi drop dari sisi akademik itu kemudian bikin saya bertanya-tanya gitu ya, apakah pola asuh saya itu cukup mensupport anak saya, karena saya model yang anak itu harus berprestasi, enggak. Jadi pesan saya adalah cuma begini, nggak perlu ranking, tapi jangan yang paling bawah ya. Nggak perlu ranking paling atas, tapi jangan jadi yang paling bawah gitu. Nah, tapi ada satu masa di mana waktu anak saya udah kelas 1 SMA kalau nggak salah, atau dia drop, jadi menjadi yang 2 terbawah gitu. Nah, di situ saya kemudian jadi bertanya-tanya, jangan saya salah nih gitu ya, jangan saya salah nih, model saya ini mungkin aja nggak cocok nih dengan anak saya gitu. Jangan-jangan anak saya ini model yang harusnya didorong tapi saya nggak ngedorong gitu. Nah, sehingga pada saat itu saya lebih ke introspeksi diri ya, benar nggak sih yang saya kerjakan selama ini gitu. Nah, sehingga waktu itu saya mencarilah orang yang memang profesional untuk masalah yang saya bisa mengkonsulkan masalah pendidikan anak saya dan pola asuh saya. Nah, jadi menarik Rian, dalam proses yang dijalani itu adalah karena konsepnya adalah justru saya yang pengen tahu sebagai orang tua ya, saya pengen tahu saya benar nggak sih nih menghandle anak saya dengan caranya saya gitu. Sama sebagai orang tua muda kan ya, orang tua muda ya. Benar. Nah, sehingga waktu itu dengan tenaga profesional ini ada 2 sesi yang dijalani, sesi dengan orang tuanya dan sesi juga dengan anaknya. Nah, memang dari situ saya benar-benar ngelihat perubahan dari anak saya. Jadi dan perubahannya itu signifikan. Signifikannya adalah tadi modelnya anak ini kayak air mengalir aja tuh. Dia nggak pengen berprestasi, nggak menunjukkan keinginan berprestasi. Bahkan dulu tuh saya sering dipanggil ke BP itu bukan karena anak saya bermasalah, tapi karena anak saya diminta ikut lomba oleh sekolah, dia nggak mau.
Kenapa dong? Ya itu kan masalah ya. Oh iya, Nah, oke. sementara saya menjawab gurunya, ya nggak apa-apa kan Bu kalau anaknya nggak mau, gitu kan. Karena saya di rumah juga begitu, gitu, tidak mendorong anak untuk ya mungkin ini jelek ya, tapi di situ saya tidak mau memaksa anak gitu. Nah, jadi ternyata setelah konsultasi ini ya, yang terjadi dengan anak saya adalah dia kemudian seperti lebih teratur. Oke. Lebih teratur, kemudian dia lebih kayak punya visi. Dia mau apa tuh ada tuh, kayak dia pengen apa, pengen nanti kuliahnya tuh dia mau ngambil apa gitu ya, kemudian kerjanya dia mau apa. Jadi dia lebih teratur. Lebih teratur. Nah, jadi Rian memang sebenarnya pada masa kemudian kita punya anak ini adalah kita selalu ada dalam proses tuh belajarnya dengan anak kita makin besar, kita harus apa sebagai orang tua. Iya betul dokter. Iya. Gimana ya biar anak saya juga teratur kayak dokter gitu loh. Iya. Karena ya mungkin dia masih kecil ya. Betul. Masih 3 tahun. Mungkin masih apa namanya? 3 tahun itu apa? Kalau kata orang dulu tuh kan terrible 2, kalau 3 tahun apa namanya? Iya. Terrible 3 ya. Ada tuh, nah jadi Rian sebenarnya banyak sekali masa tumbuh kembang ini yang ada perubahan lingkungan yang bisa merubah emosional anak dan psikologis anak gitu. Nah, orang tua tuh sebenarnya juga harus bisa menangkap perubahan-perubahan ini gitu. Misal yang tadinya Rinjani sendirian, tahu-tahu misalnya nih, kemudian mau punya adik. Iya kan, dari dia mau punya adik gitu. Gimana caranya biar dia nggak jealous? Ya enggak gitu kan ya. Kenapa? Karena nanti yang tadinya ayah dan ibunya hanya bermain dengan Rinjani gitu kan. Pada masa kehamilan misalnya ibunya akan lebih banyak istirahat misalnya ya. Di situ dia akan kurang ya waktu bersama ibu, atau misalnya ayahnya yang tadinya kalau pulang kerja langsung memeluk Rinjani, kemudian menyapa ibunya, gimana calon bayi gitu ya, jadi dia merasa gitu. Nah, ada perasaan perhatian lain yang nggak semuanya ke dia. Nah, jadi itu perubahan-perubahan yang menurut kita kok kayaknya kecil aja gitu ya, padahal itu bisa merubah seorang anak. Kemudian ada lagi di mana kita nyadar nggak sih bahwa anak kita itu apakah sudah siap masuk sekolah? Mudah. Sepertinya saya tahu bahwa berbagai tingkat pendidikan itu fokusnya berbeda-beda. Oh iya. Ya. Kalau 3 tahun kayaknya nggak diajarin matematika kan ya, nggak diajarin baca ya. Saya ngajarin anak saya itu buku biologi. Saya ada buku anatomi. Bisa tanya istri saya atau enggak? Berarti kamu lebih ekstrim ya? Oh, harus kayak dokter. Terus kayak dokter. Kalau anak saya dulu lebih ke science ya, ensiklopedia science, kemudian ada yang suka dinosaurus, ya ensiklopedia dinosaurus gitu ya. Nah, kembali lagi ke permasalahan yang selama tumbuh kembang anak itu, ada lagi bahwa anak kita tuh siap nggak sih sekolah gitu ya. Yang kedua, apakah anak kita itu siap nggak sih untuk naik ke jenjang berikutnya? Iya benar. Benar ya gitu. Jadi kita tuh orang tua sebenarnya lebih mengenali anak kita. Kayak misalnya, saya terus terang anak saya tidak mengalami sekolah yang di usia dini gitu, bahkan nggak ngalamin tuh dulu masih istilahnya TKA, TKB ya, TK kecil, TK besar gitu. Karena saya ngelihat anak ini, anak saya itu udah bisa baca, yang kecil itu justru di umur sekitar 3,5 tahun. Dia bisa nulis, walaupun dia pakai komputer ya. Motorik halusnya belum bisa. Gitu. Tapi dia ngetik-ngetik ya. Tapi saya juga ngelihat bahwa anak saya ini bosenan. Nah, kira-kira kalau seandainya saya masukin dia ke preschool, dia bosen nggak sih gitu ya? Iya. Umur berapa? Ada itu bisa baca sekitar 3,5 tahun. Oke. Dan
dua anak saya sebenarnya nggak mengalami yang tadi yang TKA itu ya, TK kecil ya. Tapi masing-masing anak itu akan berbeda-beda ya. Nah, disitulah kita butuh sebenarnya penilaian dari tenaga profesional gitu. Terkait dengan kesiapan sekolah, kemudian kesiapan untuk naik ke level sekolah berikutnya. Bahkan kalau kita itu ngomong kayaknya lebih ke yang muda-muda ya, gimana kita menyiapkan anak kita misalnya yang sudah di level SMA ya, untuk siap dia masuk ke jenjang kuliah. Ready nggak sih dia untuk masuk ke jenjang kuliah gitu? Kenapa? Karena pada saat di SD, SMP, SMA gitu ya, itu akan berbeda metode pembelajarannya dengan pada saat dia kuliah. Oke. Berarti kalau misalnya anak umur 3 tahun itu kita psikotes apa namanya itu? Lebih ke tes kemampuan dirinya gitu ya, tes kepribadiannya, ada tes lengkapnya lah ya. Nah, jadi sebenarnya banyak sekali kegalauan yang akan dialami ini, Rian. Pasti ya. Nah, udah terasa ya kerja gitu kan, kegalauannya. Iya, keterbatasan waktu, benar ya, keterbatasan waktu sehingga kemudian komunikasi dengan anak tuh menjadi tidak efektif karena kita udah capek, kemudian mungkin ada yang mengganggu pada saat kerja, jadi bentuk komunikasinya menjadi tidak baik. Kemudian juga sebagai orang tua bisa nggak ya kita menangkap perubahan emosional atau perilaku anak? Misalnya anaknya yang tadinya ceria gitu ya, atau jadi pendiam, gitu ya. Nah, atau anak yang tadinya gampang nih komunikasi dengan kita gitu ya, misalnya kita pulang kerja dia akan datang, bahkan dia akan ngobrol dengan kita, tapi kok seperti menjaga jarak dan cenderung untuk nggak mau ngobrol. Ya, jadi orang tua harus bisa menangkap itu. Ini di fase umur berapa? Fase itu pasti di fase remaja biasanya terjadi ya. Kira masih kecil udah di Tapi ada ya yang kecil begitu, misalnya seperti tadi ya, dia mau punya adik misalnya gitu ya, yang tadinya ceria, kemudian senang ngobrol, kemudian terkesan dia menarik diri gitu ya. Bahkan yang saya tahu ada dokter kandungan yang memang mengarahkan orang tua gitu ya, bahwa si kakak ini udah siap belum ya untuk terima adiknya, sehingga dianjurkan untuk psikolog. Dokter kamu jadi Opjin mengarahkan si pasiennya untuk menyiapkan si kakak dengan berkonsultasi ke psikolog anak. Nah, ada. Jadi sebenarnya kegalauan, kerisauan dari orang tua itu ada yang bisa bantu. Nah, jadi contohnya Sajiva. Sajiva ini adalah tempat di mana orang tua untuk mengatasi kegalauan, keresahannya dalam mengasuh anaknya gitu kan ya. Cara yang tepat adalah kita berkonsultasi pada tenaga profesional ya. Ditunjang Sajiva itu sebenarnya tempatnya enak banget. Iya sih, memang si Sajiva tuh homey. Jadi Sajiva hadir untuk orang tua yang dalam. Boleh galau. Orang tua boleh galau dong. Iya, dan Sajiva kalau tadi Mas Rian menanyakan tes untuk anak itu juga tersedia di sini. Jadi sebenarnya Sajiva itu one stop services lah ya untuk tumbuh kembang anak dari sisi psikologisnya. Dan Sajiva itu juga punya sistem yang memudahkan orang tua untuk bikin appointment ya. Jadi menyesuaikan dengan waktunya orang tua, mungkin orang tua yang lagi kerja gitu ya, sehingga dia punya waktu untuk mendampingi anak, untuk berkonsultasi itu di jam-jam yang misalnya hari Sabtu ya, atau mungkin di sore hari pulang kerja. Dan juga Sajiva ini juga sebenarnya adalah kita punya layanan online loh. Layanan telemedicine. Jadi kalau orang tua sibuk atau misalnya
Sekarang kan lagi sering banget hujan ya, Rian ya. Iya, hujannya gila-gilaan dong. Parah Ya. sih, Nah, dia. dimana kita tuh nggak nyaman pada saat kemudian kita harus keluar-keluar. Nah, kita punya sarana untuk konsultasi secara online. Ya, nanti diatur bagaimana orang tua dan anak bisa ketemu dengan tenaga profesional. Oh iya. Jadi, ya dok ya, Sajiva, kok nggak ngerasa kayak rumah sakit ya? oh iya. Nah, di situ kan ya berasa seperti di rumahnya. Tapi klinik apa? Nah, Rinjani kalau ke rumah sakit takut nggak? Terakhir pernah, ya dia takut karena pasti ke rumah sakit punya disuntik. Iya. Pasti itu kan. Jadi ada persepsi itu ya. Iya, biasanya kan gitu kan. Apalagi kalau ngelihat yang pakai baju putih-putih. Oh, yang mana nih? Rumah sakit ada dua tipe baju putih-putih. Itu mulai horor nih saya nih, oke. Iya, makanya Fokus. terus terang saya sebenarnya kalau praktek saya nggak pernah pakai style iya. saya, baju jas dokter saya gitu, karena ada rasa trauma dari anak-anak kalau ketemu yang pakai baju putih itu, ya kata tadi ya, Oh iya. disuntik, diperiksa yang tidak menyenangkan gitu. Nah, di Sajiva memang mencoba menghadirkan suasana yang anak-anak akan merasa nyaman, tidak takut, tidak trauma, seperti itu. Harusnya gitu ya semua rumah sakit atau klinik, ini jatuhnya klinik kan ya? Harusnya begitu ya. Harusnya gitu ya. Jadi, mungkin pas masih kecil tuh nggak takut sama dokter juga. Bagi Oh iya. Tapi alhamdulillahnya Sajiva nggak ada suntik-suntikan kan? Nggak tahu ya. Karena memang Bukan enggak ya? iya, Buat saya. bukan. iya. Karena layanan psikologi dan psikiater anak dan iya. remaja yang sifatnya memang kita nggak ada terapi. Oh iya, lebih ke psikolog sama psikiatri ya. Ada berapa psikolog gitu? Ada berapa ya, jadi termasuk juga psikolog yang mengkhususkan dirinya untuk kasus-kasus anak dan remaja. Jadi Rian nggak usah ragu lagi untuk datang ke Sajiva, ya. Nanti jika membutuhkan ada nomor telepon yang bisa dihubungi, ya, dan kita akan merespon kembali, ya, dan menjadwalkan waktu untuk bisa berkonsultasi dengan tenaga. Oke, sahabat Sajiva, jadi jangan sungkan untuk datang meminta bantuan ya ke Sajiva ya untuk segala permasalahan tumbuh kembang anak, ataupun sebenarnya adalah untuk mengatasi kegalauan orang tua dalam menghadapi anak-anaknya.